Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Lause melalui cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi, dalam sebuah cerita yang sangat istimewa, kalian akan mencari tahu bagaimana seorang pemimpin Yahudi yang penting menjadi seorang pekerja yang berani bagi Yesus. Dan apa yang terjadi kemudian? Kisah ini diambil dari Injil Matius pasal 27 sampai 28. Mari kita dengarkan. Hai adik-adik sekalian, kenalkan, nama saya Yusuf. Saya berasal dari Arimatea. Saya adalah seorang anggota terhormat dari Mahkamah Agama Yahudi. Sebenarnya saya diam-diam telah menjadi pengikut Yesus. Hanya saja saya takut orang-orang mengetahuinya bahwa saya percaya kepada Yesus. Dan saya juga takut orang tidak mau lagi berteman dengan saya karena saya telah menjadi pengikut Yesus. Hari ini saya mau menceritakan apa yang telah saya lakukan pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Hari itu hari Jumat sore, ketika matahari mulai terbenam. Orang-orang yang mengasihi Yesus begitu sedih dan mereka juga menangis karena Yesus telah mati disalibkan. Mereka bersedih hati memikirkan tubuh Yesus yang masih tergantung di atas kayu salib. Begitu juga dengan saya melihat tubuh Yesus yang masih belum dikuburkan. Apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan Yesus? Saya tidak boleh bersedih terus. Saya juga tidak dapat hanya diam di rumah saja. Saya harus lakukan sesuatu. Akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan menghadap Pilatus, sang pemimpin Romawi itu, dan meminta tubuh Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Adik-adik, ternyata Pilatus memperbolehkan saya untuk mengambil tubuh Tuhan Yesus yang tersalib itu. Dengan segera saya pergi ke Bukit Golgota untuk menurunkan tubuh Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang mengasihi Yesus. Kemudian kami membungkus tubuh Tuhan Yesus dengan kain putih yang halus dan bersih. Adik-adik, biasanya orang-orang kaya seperti saya sudah membuat kuburan kami ketika kami masih hidup. Ya, tentu saja saya memiliki kubur yang siap dipakai jika suatu saat saya meninggal. Namun, kubur baru yang digali di Bukit Batu itu tidak untuk saya lagi, karena saya akan memberikannya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya akan letakkan tubuh Tuhan Yesus di kubur itu. Lalu kami membawa tubuh Tuhan Yesus untuk dibaringkan ke dalam kubur itu. Supaya aman, kubur itu kami tutup dengan batu besar. Kini tak seorang pun yang dapat masuk atau keluar dari kubur itu. Pilatus juga mengirimkan para prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Dari Jumat malam dan hari Sabtu seharian, siang dan malam para prajurit berjaga-jaga di depan kubur Tuhan Yesus. Sekalipun saya masih bersedih, tetapi saya merasa tenang. Tubuh Tuhan Yesus sudah aman di kubur itu. Akan tetapi hari Minggu pagi-pagi sekali kami dikejutkan dengan suatu kabar bahwa kubur Tuhan Yesus kosong. Hah? Kok bisa? Siapa yang telah mengambil tubuh Tuhan Yesus? Ternyata dari
kabar yang saya dengar, Allah telah mengirimkan gempa bumi yang hebat, yang bergemuruh dan mengguncang bumi. Dan Dia telah mengutus malaikat untuk menggulingkan batu di depan pintu masuk ke kubur. Para prajurit yang tampak begitu berani dan kuat tiba-tiba menjadi lemah. Mereka gemetar ketakutan karena melihat malaikat. Ketika Minggu pagi itu, para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Mereka terkejut ketika mereka melihat malaikat yang bersinar. "Jangan takut," kata si malaikat. "Aku tahu kamu datang mencari tubuh Yesus yang telah disalibkan. Ia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya." Ketika para perempuan menengok ke dalam kubur, mereka melihat bahwa perkataan malaikat itu benar. "Sekarang," kata malaikat kepada para perempuan, "pergilah dan beritahukan kepada murid-murid bahwa Dia telah bangkit dan bahwa mereka akan melihat Dia di Galilea." Adik-adik, memang saya sangat terkejut mendengar kabar itu. Tapi sekaligus bersuka cita. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Dia hidup kembali. Saya menjadi semakin percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang hidup di antara orang mati. Dia telah bangkit. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Sekalipun Dia mati di salib, namun Dia juga hidup kembali. Supaya setiap orang mengetahui bahwa Sang Juru Selamat memiliki kuasa atas dosa, iblis, dan kematian. Nah, adik-adik, begitulah kisah saya ketika Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik, betul sekali. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, memiliki kuasa atas dosa, iblis, dan maut. Sekalipun kita belum melihat Juru Selamat kita dengan mata kita sendiri, karena Dia telah kembali ke surga dan sekarang bersama dengan Allah Bapa, tetapi Dia telah berjanji bahwa suatu hari kelak kita akan melihat Dia, dan kita tahu bahwa kita dapat mempercayai apa yang Dia katakan dan mempercayai Dia dengan hidup kita. Firman Allah memberitahu kita bahwa Yesus memiliki kuasa atas dosa dan Dia akan mengampuni semua orang yang datang kepada Dia. Yesus juga memiliki kuasa atas maut dan semua orang yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Jika kalian percaya bahwa Dia mati bagi dosa-dosamu dan dibangkitkan dari kematian bagi kalian, kalian memiliki tempat tinggal di surga dan akan hidup bersama Yesus selamanya. Kita dapat memuji Allah karena Yesus Juru Selamat kita hidup, dan oleh kuasa-Nya kita dapat melayani Dia dengan berani dan setia. Mari kita membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Markus pasal 16 ayat 6b. Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Kita ulangi sekali lagi ya. Markus pasal 16 ayat 6b. Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Sampai di sini cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Ingat, kita harus berani seperti siapa? Yusuf Arimatea. Sampai jumpa. Dadah.